kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan tentu saja jumpa lagi nih bareng Una di malam hari ini menemani ruang dengarkan roh semuanya. Kita berjumpa lagi tentu saja di program Observasi Rau di hari Rabu ya. Nah seperti biasa untuk hari Rabu malam itu kita ada talk show bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini sudah ada bersama Una salah satu narasumber kita yaitu Ibu Windari SEMA dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidimpuan. Kita sapa langsung aja ya rekan Raw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bu di malam hari ini? Alhamdulillah, walaupun agak batuk harus semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, tema kita di malam hari ini adalah akuntansi dalam kehidupan ya Bu. Iya. Oke deh Bu, kira-kira sebelum kita membahas tentang akuntansinya ya Bu, kenapa Ibu mengambil tema kita di malam hari ini adalah akuntansi dalam kehidupan? Ya, terima kasih. Sebelumnya, kenapa ambil akuntansi dalam kehidupan? Saya ambil tema malam ini karena supaya lebih memperkenalkan kepada masyarakat bahwa jangan menakuti atau jangan takut dengan istilah akuntansi, karena mereka biasanya kalau udah akuntansi pasti hitung-hitungan ya gitu. Padahal sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah melakukan praktek akuntansi seperti itu. Makanya saya buat temanya malam ini akuntansi dalam kehidupan. Oke Bu, kemudian nih kita berlanjut pada materi kita di malam hari ini. Apakah ada akuntansi dalam kehidupan Bu? Ya, kalau dalam akuntansi itu sendiri di dalam agama kita sudah diatur dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Baqarah. Itu di surah Al-Baqarah itu ayat yang terpanjang mengatur mengenai bertransaksi, bermuamalah, seperti di Al-Baqarah ayat 282, kemudian di surah An-Nisa ayat 58, kemudian surah An-Nahl ayat 90, surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3, surah An-Nisa ayat 29, dan yang salah satu dari beberapa surah yang saya sebutkan tadi, salah satunya adalah di Al-Baqarah yang paling panjang. Nah, itu mengatur mengenai praktek pencatatan. Jadi di akuntansi itu sebenarnya tentang pencatatan. Jadi kalau kamu bertransaksi, bermuamalah, bila tidak secara tunai maka catatlah, kan gitu. Jadi kita dicatat, karena kalau akuntansi itu adalah mencatat gitu kan, supaya ingat dan supaya tidak menimbulkan keraguan di antara dua belah pihak. Seperti itu. Oke ya Bu, terima kasih banyak. Kemudian juga tadi sudah dibacakan, sudah disebutkan banyak sekali ayat yang mendasari dari akuntansi itu sendiri ya Bu. Nah jadi kira-kira apa sebenarnya itu akuntansi ini Bu? Nah, akuntansi itu sendiri adalah suatu seni untuk mencatat, kemudian meringkas dan menganalisis serta melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis ataupun perusahaan, atau juga bisa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau dalam penerapan di bisnis itu untuk mengatur tentang keuangan kita, bagaimana manajemennya menjadi lebih baik dan transparan. Kemudian supaya kita mengetahui apa saja pemasukan dan pengeluaran kita di setiap bulannya. Oke Bu, nah terima kasih banyak. Kemudian lalu bagaimana nih kita bisa menerapkan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari khususnya untuk mengatur keuangan Bu? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk contoh kecilnya kita seperti membuat catatan kecil. Misalnya membuat jurnal sederhana dalam dalam bentuk 1 bulan itu berapa sih pemasukan kita, apa saja sumbernya, misalnya dari gaji atau dari hibah atau dari mana saja. Kemudian kita catat apa saja pengeluaran kita, mulai dari beli beras atau beli minyak dan sebagainya, dan itu dicatat berapa pemasukan dan berapa pengeluaran, seperti itu. Oke, ya terima kasih banyak Bu. Ya rekan Una, itu dulu pembuka kita di malam hari ini ya. Nanti Una dan narasumber kita tentu saja bakal hadir kembali masih dalam program yang sama, yaitu talk show bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Anda masih bersama dengan Una dan tentu saja narasumber kita di malam hari ini ada Ibu Windari SEMA selaku dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kota Padang Sidimpuan. Ya Bu, kita lanjut kembali untuk perbincangan kita di malam hari ini ya. Kita kembali pada pertanyaan sebelumnya ya ini Bu, karena memang sangat penting ya. Kira-kira bagaimana kita bisa menerapkan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari khususnya untuk mengatur keuangan sendiri Bu?
Ya, kalau akuntansi itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa kita terapkan tadi seperti yang tadi saya bilang, kita membuat catatan kecil seperti ibu rumah tangga misalnya, ataupun anak-anak kos bisa membuat catatan kecil seperti jurnal, dia berapa pemasukannya, kemudian apa saja pengeluarannya, kemudian supaya kita bisa tahu apa saja pemasukan yang sudah kita dapat dalam 1 bulan itu, kemudian apa saja yang sudah kita dapat kita keluarkan dalam bulan itu, maka kita dapat berapa sih sisa kita di tiap bulannya. Kemudian bisa jadi untuk prediksi ke depannya, atau bisa menjadi apa namanya ya, apa kita ke masa depan, apa sih istilahnya, rencana kita ke masa depan, bahwa bulan depan nanti aku bisa menekan pengeluaran yang ini lebih efektif sama efisien, jadi pemasukan kita tidak besar pasak daripada tiang, begitu. Iya Bu, kemudian nih seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya ya, kalau mungkin banyak yang berpikir akuntansi itu tentang hitung-hitungan gitu ya Bu kan? Ya, benar sekali. Iya benar. Jadi sebenarnya apa yang dipikirkan pertama kali ketika mendengar kata akuntansi? Ya, sebenarnya yang dipikirkan orang-orang itu sebenarnya apa sih akuntansi gitu kan? Mereka pasti memikirkan bahwa akuntansi itu tentang hitungan, kemudian akuntansi itu tentang tabel gitu kan. Padahal akuntansi itu bagaimana mengatur tentang keuangan kita. Misalnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita kalau belanja di swalayan atau di supermarket, kita bisa dapat struk pembayaran. Nah, dari situ pun sudah nampak transaksi akuntansinya yang kita lakukan di contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu merupakan informasi akuntansi yang bisa kita kelola menjadi laporan keuangan nantinya. Iya. Oke, kemudian nih Bu ya, bagaimana aktivitas akuntansi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau aktivitas akuntansi dalam kehidupan sehari-hari itu, kita bisa misalnya kalau seorang mahasiswa seperti membeli buku kuliah, kemudian membayar SPP, membayar biaya kuliah, membayar kos-kosan. Nah, tanpa disadari mereka sudah melakukan yang namanya transaksi akuntansi. Kemudian seperti abang tukang bakso atau penjual siomay gitu kan, dia yang bagaimana membuat bakso, maka mereka sudah melakukan transaksi akuntansi. Apa saja itu transaksinya? Transaksinya itu seperti merencanakan apa yang mau dibuat dalam jualannya, kemudian merencanakan apa saja, mengkalkulasikan apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bakso, berapa biaya yang dikeluarkan, kemudian prediksi untuk berapa harga jualnya. Nah, setelah itu berapa yang akan dia ambil untuk untungnya. Nah, itu nanti secara langsung ataupun tidak langsung atau disadarinya dia sudah melakukan transaksi akuntansi. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari seperti ibu rumah tangga, untuk berbelanja ke pasar untuk keperluan sehari-hari, mereka sudah melakukan transaksi akuntansi seperti itu. Iya, terima kasih banyak Bu. Kemudian apa manfaat dengan adanya akuntansi dalam kehidupan kita sehari-hari? Manfaatnya itu kita jadi lebih mudah untuk mengontrol dan mengawasi apa saja pemasukan dan pengeluaran kita, sehingga tidak terjadi yang namanya besar pasak daripada tiang. Kemudian kita bisa merencanakan keuangan kita menjadi lebih terkontrol dan lebih baik, karena bisa mengendalikan keuangan kita menjadi lebih efektif dan efisien seperti itu. Iya, terima kasih banyak Bu. Dan tadi ini ada yang menyampaikan sedikit pertanyaan Bu dari via live Instagram kita ya. Karena tadi Ibu juga menyampaikan tentang ayat Al-Quran ya, yang mendasari dari akuntansi ini. Jadi di sini dia meminta penjelasan dari Quran Surah An-Nahl ayat 90 dan Surah Al-Mutaffifin Bu. Boleh. Kalau dalam Surah An-Nahl ayat 90 itu menjelaskan tentang Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan. Dalam hal ini berarti seorang akuntan itu harus adil
dalam membuat catatan akuntansinya. Jadi adilnya seperti ini, tidak melakukan pencatatan sebelum terjadi transaksi atau melakukan catatan yang fiktif sebelum terjadinya transaksi. Nah, itu namanya melakukan hal yang tidak adil. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin ini menjelaskan mengenai larangan berbuat curang. Di sini maksudnya dalam arti kalau pencatatan di akuntansi itu tidak boleh curang, tetapi kalau dalam melakukan transaksi syariah, bermuamalah dalam syariah itu tidak boleh berbuat curang dalam hal takaran dan menimbang. Ini termasuk kepada bisa membuat kemudaratan yang sangat fatal sekali karena merugikan pihak lain kan. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu. Kemudian masih ada pertanyaan lagi. Iya. Ini Bu, gimana caranya biar mahasiswa itu nggak takut mendengar kata akuntansi? Iya, benar itu sekali. Tekankan atau tanamkan dalam pikiran dan hati bahwa didoktrin diri kita bahwa akuntansi itu bukan hanya hitungan. Nah, seperti itu. Akuntansi itu, terus sebenarnya akuntansi itu enak ya, bahwa sadar atau tidak sadar bahwa kita sudah melakukan praktek akuntansi. Contohnya, kalau saya mendapatkan kiriman dari mama di kampung kan, mama kirim 1 juta 1 bulan. Tentu saya mencatat kan. Nah, itu yang saya catat. Cuman bedanya kalau di akuntansi, apalagi akuntansi syariah, itu sudah diatur dalam hal yang pembukuannya lebih rapi dan lebih sistematis. Nah, itu saja yang perlu kita pelajari adalah tentang sistematisnya saja. Tapi kalau dalam secara awam atau umumnya itu sudah biasa kita lakukan dalam praktek akuntansi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke Bu, dan ini juga masih dalam jangkauan mahasiswa ya? Masih bertanya juga nih Bu, kenapa banyak sih Bu mahasiswa itu yang takut dengar kata akuntansi? Iya, karena sudah didoktrin di dirinya bahwa pasti yang muka yang dosen akuntansi itu killer. Muka yang dosen akuntansi itu nggak ada senyumnya karena di mukanya udah hitung-hitungan aja di sininya kan. Jadi pasti nanti bawa buku besar, ya kan, bawa roll kemana-mana, bawa buku akuntansi yang besar, pasti hitung-hitungan bawa kalkulator. Nah, tidak usah seperti itu, dibawa nyantai aja, bahwa dipahami aja dulu. Akuntansi itu enak ya, gitu. Jadi tidak terdoktrin. Doktrinlah diri kita dengan akuntansi itu menyenangkan untuk dipelajari. Oke, masih ada yang menyorot Bu. Boleh. Ini katanya, apa benar Bu akuntansi itu menakutkan atau hanya sekedar pemikiran belaka saja Bu? Iya, sebenarnya pemikiran aja itu, karena dasarnya mau nggak kita untuk belajar, itu saja. Jangan dibuat, udah akuntansi, udah pening duluan kan gitu kan. Padahal sebenarnya jangan gitu ya. Iya benar-benar. Oke, iya Bu, ini memang masih banyak lagi, tetapi kita break sebentar ya rekan Ro ya. Boleh. Oke, nanti rekan Ro semuanya tentu saja, apalagi dari Instagram, silahkan bergabung. Terus saya silahkan sampaikan pendapatnya karena memang membahas akuntansi itu sedikit menarik ya. Apalagi mungkin di kalangan mahasiswa, ya banyak yang lari nih dari akuntansi. Benar sekali. Iya, apalagi ini pengalaman Bu, karena udah waktu SMA juga milih jurusan IPS ya. Jadi belajar akuntansi memang banyak yang lari-lari nih belajar akuntansi. Betul. Apalagi saya pribadi SMA juga ngambil IPS kan. Jadi kalau udah belajar akuntansi, aduh. Mana guru saya dulu suaranya pelan banget. Jadi kami apa itu ya Allah. Bener. Jadi suatu apa itu ya, sampai nggak ngerti. Jadi berdoa banyak kuliah ngambil ekonomi, rupanya semua tentang akuntansi. Ribet banget gitu ya kan. Jadi disenangi aja. Iya gitu. Betul banget, disenangi karena memang sebenarnya akuntansi ini menarik untuk dipelajari. Ya karena secara tidak sadar rekan kita itu udah menerapkan dari kecil ya. Apa itu akuntansi, cuman ya kita nggak sadar kalau itu termasuk akuntansi ya. Oke deh, jangan kemana-mana rekan karena pembahasan kita bakal semakin menarik. Tentu saja tetap di Woropa FM, your lifestyle. Kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, Woropa FM, your lifestyle. Ya rekan masih bersama dengan Anda tentu saja, dan juga narasumber kita di malam hari ini ada Ibu Windari SEMA selaku dosen akuntansi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidimpuan. Oke Bu, kita lanjut kembali untuk pembahasan kita di malam hari ini ya.
Kita tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit panjang lebar juga tentang akuntansi dalam kehidupan. Dan ini kita masih membahas dulu sedikit pertanyaan seputar mahasiswa dalam Boleh. akuntansi. Jadi ini ada yang bertanya, Bu bisa diberikan tips biar mahasiswanya itu makin senang belajar akuntansi? Oh iya, kalau tips untuk belajar akuntansi, biasakan dalam kehidupan kamu sehari-hari, biasakan membuat catatan. Nah, kalau sudah terbiasa membuat catatan, maka untuk mempelajari akuntansi itu sendiri, maka aku akan menyenanginya. Kemudian diawali dengan suka, habis itu diawali dengan dikenali dulu dia. Kalau sudah kenal kan, maka dia akan sayang kan. Nah, jadi kalau sudah dikenali bahwa oh, kalau aku sudah terbiasa, sudah dikenali, kemudian terbiasa dan aku melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, secara otomatis pasti mau untuk belajar akuntansi. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu. Berikutnya, kenapa sih Bu kalau dosen akuntansi itu terkenal dengan killer-killer? Kenapa itu Bu? Oh iya, oh, kecuali saya ya. Iya, memang karena mungkin di pikiran dosen akuntansi itu mungkin karena hitung-hitungan ya. Jadi kalau mau kesempatan karena takut nanti tidak balance ya, Iya, benar, antara tidak balance. debit sama kreditnya tidak balance. Jadi kalau senyum sedikit mungkin akan berkurang Rp1. Jadi mereka takut kali ya. Tapi Iya. seperti itu sebenarnya tidak sih, karena sudah terdoktrin itu di pikiran mahasiswa bahwa Nah, dosen akuntansi sudah killer banget ya gitu. Padahal enggak kan gitu. Apalagi seperti saya kan tidak sekiller yang dirasa. iya, benar. Oke Bu, ini juga merupakan pertanyaan yang menarik ya Bu ya. Bu, kenapa sih kalau menghitung dalam akuntansi itu sering banget gak balance? Ini pengalaman yang paling menyedihkan loh. Iya, apalagi nanti kita sudah ngitung sampai detik terakhir ternyata tidak balance. Iya, Iya, benar. pasti mengulang dari awal sampai akhir. Biasakan untuk meneliti titik komanya. Terkadang peletakan titik komanya itu, nah itu yang sering terjadi kesalahan dalam pencatatan akuntansi. Oke. Kemudian biasakan mengenali transaksi mana yang harusnya diletakkan di kredit dan seharusnya mana yang diletakkan di debit, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu. Waduh, memang ya kalau kita membahas tentang akuntansi di kalangan mahasiswa memang lumayan menarik ya, Iya, nggak karena balance mereka segala udah ini. apalagi kalau udah bang, iya ulangi lagi Iya, kan gitu. betul. Apalagi kalau lagi UAS, aduh. gawat. Waduh. Karena pengalaman juga punya kawan-kawan di PB ya Bu ya. Hmm. Kalau udah tentang akuntansi, waduh, Tapi pasti kalau banyak udah yang curhat tuh. iya, Aduh. kalau udah UAS banyak aku dapat berapa? Aku Iya, dapat betul. 127 200. Aku enggak 127 500. Kok bisa gitu? Iya, Balik. betul. Jadi datang apanya yang mengawasnya kerjasama ya, padahal mau nanya itunya doang ya kan. Betul. Alah, udah pasrah aja kan Aduh, gitu. iya. Dan yang nggak paling enak itu kalau kita nggak percaya kita tuh udah balance gitu. Karena kan kawan beda ya gitu. Iya, benar Bu. Yang bener aku apa dia ya? Iya, Loh, betul. tapi ada juga yang kepedean, yang bener aku. Iya, Nah, betul, begini yang ngumpul kan ternyata salah gitu. Oke, iya, waduh, terima kasih banyak Bu. Dan Iya, mungkin iya. boleh disampaikan juga kesimpulan kita di malam hari ini. Boleh. Dengan beberapa topik pembicaraan kita malam ini, bisa saya tarik kesimpulan bahwa yang pertama, dengan adanya perintah dalam Al-Quran, kita disuruh untuk mencatat, dan kemudian mencatat segala kegiatan keuangan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka mau tidak mau, perilaku kita akan terkontrol dan akan meningkatkan kinerja yang lebih maksimal. Kemudian yang kedua, dengan menerapkan akuntansi dalam kehidupan kita dituntut untuk berbuat adil dan berbuat adil dalam melakukan pencatatan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini bahwa letakkan segalanya dalam sesuai dengan posisinya. Kemudian supaya terhindar dari yang namanya menzalimi orang lain. Iya, betul. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelum ditutup juga nih ya Bu, bisa disampaikan mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan atau disalam-salam di malam hari ini. Oh iya, kepada mahasiswa Ibu yang selama ini bahwa menakutkan akuntansi itu didoktrinlah di dalam hatinya dan pikirannya bahwa akuntansi itu menyenangkan, dan
mulailah menyenangi dosen-dosen yang dianggap killer ya kan. Iya, Itu seperti itu. Oke. Iya, terima kasih banyak Bu, dan mudah-mudahan bisa bergabung bareng kita di lain hari tentu saja. Insya Allah. Ya, rekan Raw, demikianlah talk show kita bersama dengan Yayan Kota Padang Sidimpuan ya. Tentu saja terima kasih untuk rekan Raw semuanya. Akhir kata dari Una, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.